Kok bisa orang-orang pada jago-jago banget? Nah, itu adalah kalimat pertama yang muncul di pikiran gua ketika gua masuk bootcamp dan masuk kantor kedua setelah gua lulus dari bootcamp. Kenapa bisa kejadian pikiran seperti ini ya? Pikiran kayak mikir kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain tapi orang lain pada jago-jago banget. Dan ini ternyata banyak banget dirasakan oleh orang-orang yang terjun ke bidang kerja manapun ya guys ya. Contohnya gimana? Waktu itu karena gua ini bukan dari background IT ya atau computer science. Yang mana gue itu dari yang harusnya jadi guru di SMK, tapi gue switch karir atau pindah haluan gitu ya, pengen jadi programmer. Makanya ketika gue pertama mencoba belajar sendiri, terus ketika gue memasuki bootcamp, dan setelah lulus bootcamp di kantor kedua gue merasakan hal yang sama lagi gitu ya. Ternyata ini tuh yang dinamakan dengan impostor syndrome. Oke ya, impostor syndrome. Nah, apa itu impostor syndrome? Nah, kalau kita coba googling paling atasnya menurut Wikipedia, jadi impostor syndrome itu adalah sebuah hal yang bikin kita tuh meragukan skill kita sendiri, talenta kita, sama accomplishment apa yang udah kita perbuat, kita itu merasa perbuatan itu tidak ada apa-apanya gitu ya, tidak berarti untuk diri sendiri atau orang lain. Kalau konteksnya untuk kerjaan, berarti apa yang kita kerjain tuh kayak ya kerjaan gitu doang, remeh-temeh, orang lain lebih daripada itu. Nah, itu merupakan salah satu hal yang dinamakan dengan impostor syndrome, dan ini sering banget kejadian. Salah satunya kejadian ke gua bahkan sebelum kerja. Gua ketika memasuki bootcamp pun langsung merasakan impostor syndrome. Kenapa? Karena ternyata banyak teman-teman gua yang satu angkatan di bootcamp itu jago-jago, sangat-sangat jago gitu ya. Makanya gue tuh merasa minder, merasa yang paling gak bisa ngapa-ngapain, terus takut nggak lulus bootcampnya. Itu semua gue rasakan. Dan ternyata itu adalah impostor syndrome. Nah, kalau kita telusuri lagi gitu ya, apa sih yang nyebabin kita bisa punya yang namanya impostor syndrome? Ngerasa kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi orang-orang jago-jago banget gitu ya. Kayak orang-orang tuh segala bisa. Kenapa gitu? Apa yang bikin itu semua muncul di pikiran kita? Kalau kita telah lagi, salah satunya yang paling bisa digarisbawahi adalah kita meragukan diri kita sendiri. Jadi kita itu nggak pede sama skillnya kita. Yang pertama. Yang kedua, kita itu ngeliat orang lain. Ngeliat orang lain yang emang udah jago, yang mungkin kenapa dia bisa lebih jago itu karena dia belajar duluan gitu ya. Jadi kayak dia udah pernah ngoding duluan, makanya dia lebih tahu, lebih jago. Atau mungkin dia emang pinter banget, mungkin IQ-nya kayak Einstein gitu, maybe. Padahal belajarnya bareng sama kita startnya. Cuman ya hal-hal seperti itulah yang bikin kita mikir kayak diri kita itu tidak berguna, diri kita itu selalu paling nggak bisa lah ya dibandingkan sama teman-temannya kita. Mungkin ketika kita masuk bootcamp atau kerjaan, teman-teman kita udah bisa ngerjain task 2 atau 3 sendirian, sementara kita ngerjain satu aja harus nyontek. Seperti itu gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang bikin kita impostor syndrome, yang bikin kita itu merasa paling tertinggal dibandingkan dengan teman-teman kita, dibandingkan dengan kolega di kantor kita gitu ya. Nah, itu gue rasain ketika bootcamp dan kerja. Nah, tapi buat sampai sekarang di titik ini gue udah bisa untuk nge-overcome impostor syndrome-nya itu. Dan cara yang gue lakuin, yang pertama itu kita harus fokus ke diri sendiri. Nah, ingat ya, clue-nya yang pertama kita itu fokus ke diri sendiri, bukan ke orang lain, bukan ke teman-teman kalian yang udah senior, bukan ke teman-teman kalian yang misalkan belajar bareng tapi lebih jago, bukan. Mungkin teman-teman kalian itu sudah belajar duluan, makanya lebih jago. Bisa jadi dong, bisa. Terus juga selain kita fokus ke diri sendiri, kita juga harus yang namanya percaya proses ya. Kita harus percaya proses.
Dengan kita percaya proses, artinya harus digarisbawahi dulu nih. Dengan kita percaya proses bukan berarti setiap hari kita nggak belajar, tapi kita harus belajar sedikit demi sedikit. Supaya apa? Supaya bisa compete sama teman-teman yang lain gitu ya. Kalau misalkan di teman-teman kerjaan gitu, teman-teman kalian nih kerjaan nih udah levelnya misalkan level 3 lah ya, kalian baru satu. Nah, kalian itu harus berproses menuju ke sana, menuju ke 3. Caranya gimana? Caranya kalian harus konsisten belajar setiap hari, mendapatkan knowledge setiap hari gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngikutin perkembangan tujuannya nih. Misalkan tujuannya di 3, kalian harus belajar dari 1, nggak harus loncat ke 2, mungkin 1,1, 1,2, 1,3. Intinya kalian terus berproses. Terus yang ketiga, kalau menurut gue ini harus punya yang namanya growth growth mindset. Nah, gini, kita harus punya yang namanya growth mindset. Jadi kita harus berkembang terus, pikiran kita harus improve terus. Jangan kayak misalkan kita baru belajar ngoding, terus sebulan, 2 bulan stuck. Terus kita merasa, aduh ini gimana, gue kayaknya nggak bisa ngoding dah. Ini kayaknya bukan gue banget dah. Nah, kalau kita baru mencoba sebulan 2 bulan, apalagi baru seminggu 2 minggu terus udah menyerah, itu berarti kita belum punya yang namanya growth mindset di bidang tersebut. Jadi kita harus belajar untuk menumbuhkan si growth mindset ini. Kita harus yakin sama diri sendiri, terus kita harus percaya proses dengan belajar konsisten setiap hari. Terus juga dari situ kita harus ngebikin mindset kita bahwa suatu saat nanti gue bakal bisa ke sana. Mungkin prosesnya beda-beda setiap orang ya. Ada yang mungkin si A ini bisa cuman 2 bulan, 3 bulan langsung keterima kerja. Ada yang si B ini harus nunggu 6 bulan harus keterima kerja. Ada yang harus nganggur dulu 1 tahun baru keterima kerja. Contohnya siapa? Gue. Gue 1 tahun dulu waktu itu nganggur ya. Karena gue start belajar ngoding itu baru lulus kuliah. Lulus kuliah, gue baru mulai belajar ngoding. Kayak baru mulai klik nih sama ngoding. Belajar ngoding otodidak, lama tuh ya, otodidak 6 bulan, terus ternyata masih kurang merasa skillnya. Makanya waktu itu gue ikut bootcamp 3-4 bulan. Habis itu baru mulai apply cari kerjaan. 1 tahun gue nganggur buat bisa dapetin si jadi software engineer ini gitu ya. Jadi benar-benar bukan proses yang sebentar. Mungkin teman-teman yang lain ada yang lebih cepat, ada yang mungkin yang lebih lama, tapi tujuannya sama. Tujuannya jadi profesional software engineer atau programmer. Yang mana case gue sekarang gue udah bisa masuk atau udah bisa ngalamin hal tersebut. Nah, jadi hal-hal tersebut nih, 3 hal ini yang menurut gue bisa bikin kita nih ya, kita yang merasa terintimidasi dengan kejagoan orang-orang lain gitu ya, teman-teman sekantor atau teman-teman bootcamp atau teman-teman kuliah merasa terintimidasi. Ya karena hal-hal ini kita nggak fokus ke diri kita sendiri, kita belajarnya belang betong kalau kata Sunda ya. Belang betong tuh jadi nggak rutin gitu ya. Seminggu sekali, terus minggu depannya 2 kali, tapi minggu ketiga nggak belajar sama sekali. Ya seperti itulah namanya belang betong ya. Terus juga kita nggak punya growth mindset, kita ngerasa stuck. Kita belum apa-apa udah ngerasa, wah ini gue nggak bisa nih di sini nih. Gue nggak bisa, ini bukan gue banget. No gitu, nggak. Kita harus mengeliminir semua itu. Terutama kita harus fokus ke diri sendiri nih ya, omat kalau kata bahasa Sunda mah. Kita harus fokus ke diri sendiri. Stop membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Capek gitu ya, maksudnya gini. Ini harus gue gedein ya. Stop membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nih, gue kasih warna merah biar makin jelas nih ya nih. Nah, kita harus stop berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kenapa? Karena kita nggak tahu orang lain itu startnya dari mana. Terus orang lain itu bisa tahu knowledge ini tuh dari mana duluan. Kita nggak pernah tahu. Daripada kita sibuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain, capek, menghabiskan energi. Terus kalau misalkan kita gampang menyerah, akhirnya udahan gitu ya. Jadi lebih baik kita fokus ke diri sendiri ya. Kita harus fokus ke sini nih. Ini paling penting nih. Kita fokus ke diri sendiri.
kita develop diri kita sendiri, kita konsisten belajar setiap hari, tumbuhkan growth mindset, kita harus percaya sama skill yang kita punya, percaya sama proses dengan belajar setiap hari. Nantinya, outputnya, dengan tujuannya bisa dapat kerjaan sebagai programmer atau software engineer, itu akan sampai. Jadi, stop membandingkan diri sendiri dengan orang lain, kita udah harus belajar fokus ke diri sendiri. Oke, jadi segitu dulu video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang merasakan impostor syndrome, merasa nggak bisa ngapa-ngapain, tapi orang lain jago-jago banget. Terus juga mungkin membandingkan teman-teman sama gua, sama senior-seniornya, sama tech lead-nya, sama CTO, CEO, dan lain ABCD. Pokoknya lupakan, fokus ke diri sendiri. Oke, stay tune terus. Salam programmer best friend.